saudara-saudara. Sambil menunggu jam 4 kita akan mulai ibadah. Mari kita mau persiapkan, hari ini juga kita akan perjamuan kudus. Kita akan mempersiapkan pengganti roti dan anggur di rumah masing-masing. Shalom Ibu Tanyeni, Tuhan memberkati Ibu bersama keluarga. Shalom untuk Pak Yafet juga. Shalom Ibu Ritawati, Tuhan memberkati Ibu. Ya, sambil menunggu link akan disebar. Nanti kita jam 4 akan memulai ibadah online bersama pada hari ini. Ya, sambil menunggu link akan disebar. Perjamuan kudus. Nanti kita jam 4 akan memulai ibadah online bersama pada hari ini. Ya, sambil menunggu link akan disebar. Perjamuan kudus. Shalom Bapak Gembala bersama Ibu Gembala bersama pada Shalom Ibu Yuli, Adik Tuhan memberkati semuanya. Shalom Bapak Gembala bersama Ibu Gembala bersama pada Shalom Ibu Yuli, Adik Tuhan memberkati. Shalom Pak Hermanus Herman, Tuhan memberkati Bapak dan keluarga. Shalom Ibu Yuli, Adik Tuhan memberkati. Shalom Pak Hermanus Herman, Tuhan memberkati Bapak dan keluarga. Shalom Ibu Yuli, Shalom Pak Herman, Shalom Pak Rudi, Shalom Bu Lili, Shalom untuk seluruh keluarga, Tuhan memberkati. Shalom Pak, Shalom Bu Gembala, Tuhan memberkati. Shalom Bu Lili, Shalom untuk seluruh keluarga, Tuhan memberkati. Shalom Pak, Shalom Bu Gembala, Tuhan memberkati. Shalom Bu Lili, Shalom untuk seluruh keluarga, Tuhan mempersiapkan hati kita mau memulai ibadah kita. Gembala untuk sore hari ini kita menaikkan pujian untuk bersama ya, mempersiapkan hati kita mau memulai ibadah kita. Gembala untuk sore hari ini kita menaikkan pujian untuk bersama ya, mempersiapkan hati kita mau memulai ibadah kita. Gembala untuk sore hari ini kita menaikkan pujian untuk bersama ya, mempersiapkan hati kita mau memulai ibadah kita. Gembala untuk sore hari ini kita menaikkan pujian untuk bersama ya, mempersiapkan hati kita memulai ibadah kita. Sore hari ini untuk memulai ibadah Yesusku. Kau beri sebab hari ini raya Tuhan adakan sebab hari ini syukur yang adakan sebab hari ini syukur yang adakan sebab hari ini syukur yang untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidup, yang ku alami dalam hidup, untuk kebaikan dan jalan, untuk kebaikan dan jalan, terima kasih Yesus, terima anugerah.
beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Mari haleluya, mari sembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan, untuk kasih-Mu Tuhan, kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau beribadah online bersama-sama Tuhan. Sucikan, kuduskan kami Tuhan. Ampuni setiap dosa kesalahan kami. Tuhan, menguduskan, mengurapi setiap kami Tuhan, hamba-hamba-Mu yang melayani. Dan Tuhan juga menguduskan, mengurapi setiap jemaat-Mu Tuhan, yang pada sore hari ini bersama-sama untuk mengikuti ibadah online. Bapa, kami mau menyerahkan ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, tolong setiap untuk
jaringan, perangkat, koneksi, semua boleh berjalan dengan baik, dengan lancar Tuhan. Di dalam ibadah ini kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap Tuhan untuk mengikuti Haleluya. ibadah ini Tuhan. Mendengar Haleluya. sabda firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Tuhan yang menguduskan, mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Dan juga kami siap Tuhan untuk mengikuti bersama-sama perjamuan kudus pada sore hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Hanya dengan di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara. Shalom. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan untuk pengakuan iman Gereja Betel Indonesia pada sore hari ini. Saya akan membacakan pengakuan iman Gereja Betel Indonesia. Pengakuan iman Gereja Betel Indonesia. Aku percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Aku percaya bahwa Allah yang Maha Esa itulah Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, 3 pribadi di dalam satu. Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang tunggal, dilahirkan oleh perawan Maria yang dinaungi oleh Roh Kudus, bahwa Yesus telah disalibkan, mati, dikuburkan, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga dari antara orang mati, bahwa ia telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai Tuhan, Juru Selamat, dan pengantara kita. Aku percaya bahwa semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berpaling kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Aku percaya bahwa pembenaran dan kelahiran baru terjadi karena iman di dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Aku percaya bahwa setiap orang yang bertobat harus dibaptis secara selam dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya bahwa penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu, kesucian adalah asas dan prinsip hidup umat Kristen. Aku percaya bahwa baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Aku percaya bahwa perjamuan kudus dilakukan setiap kali untuk meneguhkan persekutuan kita dengan Tuhan dan satu dengan yang lain. Aku percaya bahwa kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang percaya. Aku percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus akan turun dari surga untuk membangkitkan umatnya yang telah mati dan mengangkat semua umatnya yang masih hidup, lalu bersama-sama bertemu dengan Dia di udara. Kemudian Ia akan datang kembali bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Aku percaya bahwa pada akhirnya semua orang mati akan dibangkitkan. Orang benar akan bangkit pada kebangkitan yang pertama dan menerima hidup kekal. Tetapi orang jahat akan bangkit pada kebangkitan yang kedua dan menerima hukuman selama-lamanya. Amin. Mari saudara, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, shalom, shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Apa kabar? Selamat sore. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari ini adalah ibadah raya kita yang kedua. Ibadah raya yang kedua kita selenggarakan secara online. Jadi kita tidak berada di onsite di dalam gereja. Haleluya. Saya berharap Bapak Ibu baik-baik saja ya. Baik-baik saja dalam keadaan sehat semuanya dan dalam perlindungan Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita membaca firman Tuhan dan kebenarannya, saya juga mau mengingatkan pada hari ini kita akan menjalankan perjamuan kudus. Mari persiapkan roti dan anggurnya ya, atau penggantinya, karena kita akan menjalankan perjamuan kudus. Sebelumnya kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa buat kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Kami mengucap syukur buat firman yang akan kami dengar. Firman itu hidup
dan Dia menerangi jalan hidup langkah kaki kami, dan kami percaya Tuhan firman yang hidup itu akan menguatkan dan meneguhkan kami karena diucapkan sendiri oleh Engkau. Mari Tuhan, kami ingin belajar lebih banyak lagi, mendapatkan hal yang lebih baru lagi, dan mendapatkan terobosan di dalam hidup kami untuk mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin, amin. Sekali lagi saya ucapkan shalom, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, puji Tuhan. Semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di bulan November ini kita berbicara tentang yang namanya berjalan dalam kuasa Roh Kudus. Tadi pagi kita sudah membahas di dalam firman Tuhan di pada khotbah pagi hari di ibadah raya pertama kita membahas tentang Roh Kudus. Bapak Ibu, perlu saya informasikan juga apa yang tampil di layar saya pada sore hari ini juga ada tulisannya sinyal putus-putus ya. Mungkin tidak terlalu bagus sinyal pada sore hari ini. Tapi saya percaya hubungan kita tidak boleh putus dengan Tuhan. Amin. Ya, hubungan kita tidak boleh putus dengan Tuhan. Baik, sepanjang bulan ini kita akan berbicara tentang yang namanya berjalan dalam kuasa Roh Kudus. Kita membutuhkan kuasa Roh Kudus. Dan saya dan kita bersyukur bahwa Roh Kudus sudah dicurahkan buat hidup Bapak Ibu sekalian, buat hidup saudara-saudaraku sekalian, buat hidup kita. Dicurahkan karena apa? Karena Tuhan yang sudah janjikan itu memberi kita penolong, memberi kepada kita penghibur. Itulah Roh Kudus. Dan pada sore hari ini, yuk kita belajar kembali. Buka Alkitab kita Bapak Ibu. Di dalam Yesaya pasal 40. Yesaya 41. Buka Alkitab kita Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Apa yang Alkitab katakan? Bapak Ibu, Yesaya 41 ayat 10 firman Tuhan berbunyi seperti ini. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Kita harus aminkan ini. Ini adalah firman Tuhan yang hidup, firman Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan kita. Janganlah takut, janganlah bimbang. Haleluya. Apa yang saudara Bapak Ibu baca di dalam Yesaya 40? Apa latar belakang ditulisnya ayat ini? Mengapa Yesaya menulis seperti ini? Tentu ini adalah ilham daripada Tuhan. Ini adalah yang diucapkan atau yang diinginkan oleh Tuhan tentang isi hati Tuhan kepada orang-orang Israel, kepada orang-orang Yehuda, kepada miliknya, kepada umatnya. Pada waktu itu adalah orang-orang Yehuda, Bapak Ibu ya. Tahu dari mana Bapak Ibu? Yuk sama-sama kita melihat Alkitab kita di dalam Yesaya 40. Di dalam Yesaya 40 ada tertulis seperti ini Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Nanti buka Alkitabnya ya. Kalau Bapak Ibu pegang Alkitab, di tulisan seperti ini. Di atas kitab Yesaya 40, pasal 40 ada tulisannya gini. Pasal 40 sampai 48. Tulisannya keselamatan untuk bangsa yang di dalam pembuangan. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Alkitab Bapak Ibu secara fisik, ada tulisannya seperti ini. Yesaya 40 sampai 48, keselamatan untuk bangsa yang di dalam pembuangan. Ya, jangan takut dan jangan yang namanya bimbang. Karena apa? Yesaya menuliskan kepada umat kepunyaan Tuhan, kepada milik Tuhan yang pada waktu itu mengalami yang namanya pembuangan. Mereka di dalam satu proses. Karena apa? Ada yang namanya ketidaktaatan, ada yang namanya ketidakmenurutan, tidak menurut akan suara Tuhan, tidak menurut akan perintah Tuhan. Penyebabnya apa? Nanti baca. Sejarah menulis seperti ini. Karena raja-raja, orang-orang yang memerintah pada waktu itu tidak tunduk pada Tuhan.
tidak mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar hidupnya itu saja, tetapi raja-raja itu memiliki keturunan. Dan Alkitab juga mencatat seperti ini. Anak, bapak, dan orang-orang yang ada di atasnya, yang mereka menjadi raja, mereka melakukan sesuatu hal yang jahat di mata Tuhan. Bahkan Alkitab mencatat, bahkan makin jahat. Bahaya buat mereka. Apa yang Anda bisa pelajari dan saya pelajari pada sore hari ini? Kita bertanggung jawab penuh sebagai orang tua untuk mengajarkan hal-hal yang baik kepada anak-anak kita. Supaya apa? Kelak anak-anak kita pun mengajarkan hal-hal yang baik untuk anak-anak mereka. Begitu selanjutnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, karena ketidaktaatan mereka ada di dalam pembuangan. Karena ketidakmenurutan mereka, kedegilan hati mereka, kebodohan mereka. Mereka ada yang dinamanya proses ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh Tuhan tetap mengasihi. Walau dibuang, Tuhan tetap mengasihi. Tuhan tidak menganggap satu ini adalah aib. Udahlah, buang aja. Saya nggak mau mengasihi Israel. Saya membatalkan perjanjian saya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Bahwa saya akan menjadi keturunan yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan mau membatalkan itu? Ternyata tidak. Tuhan tetap mengasihi. Bahkan Mesias sendiri pun hadir di keturunannya Abraham. Umat kepunyaannya Tuhan. Sungguh Tuhan mengasihi. Ketika ditulis, jangan takut, jangan bimbang. Hal ini berlaku untuk kita sekalian. Ya, perlu kita ketahui bahwa salah satu peran Roh Kudus adalah sebagai penghibur dan penolong. Tuhan kirim penghibur dan penolong kepada para murid pada waktu itu. Di saat mereka juga mengalami yang namanya ketakutan. Di saat mereka mengalami yang namanya sesuatu yang tidak jelas. Mereka tidak tahu, masih samar-samar. Mereka masih menunggu 10 hari kemudian setelah Yesus naik ke surga. Mereka menunggu itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan takut, jangan bimbang, sangat relevan dengan khotbah hari-hari ini. Ini pun terjadi pada zaman Nabi Yesaya. Pada waktu orang-orang dibuang, masuk ke dalam pembuangan, menuju ke tanah Babel. Orang-orang itu tentu yang namanya takut dan bimbang tidak bisa dihindarkan. Dan dengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Firman Tuhan yang sama, Allah yang sama, Tuhan yang sama juga berkata kepada saya dan saudara, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Sama-sama katakan amin. Saya percaya ini adalah perkataan juru selamat yang dia katakan jangan takut sebab aku menyertai engkau. Ya, peran Roh Kudus, haleluya, adalah menyertai hidupmu dan menyertai hidupku. Menyertai hidup kita sekalian. Roh Kudus juga yang berkata, jangan takut. Amin. Ya, jangan takut. Tuhan yang berkata ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jangan takut, jangan bimbang. Ini berlaku untuk semua orang. Termasuk hamba Tuhan. Termasuk pendeta. Termasuk gembala sidang. Bahkan sampai ketua sinode sekalipun. Apa? Mau yang lebih tinggi apa lagi? Firman Tuhan bilang jangan takut, jangan bimbang. Selama kita hidup di bumi, selama kita masih hidup, walau kita kuat di dalam doa, walau kita kuat di dalam yang namanya baca Alkitab dan berpuasa, terkadang ada yang namanya rasa takut dan rasa bimbang. Ini adalah manusiawi Bapak Ibu. Tetapi jangan hidup di dalam ketakutan dan jangan hidup di dalam kebimbangan. Boleh nggak Pak waspada? Boleh. Tentu kita waspada. Alkitab juga mengajarkan sama kita berjaga-jaga dan apa? Berdoalah. Waspada. Tetapi apa yang tertulis di sini, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Pada sore hari ini saya ingin mengulas sekali lagi. Tuhan punya kerinduan untuk menyertai kita. Tuhan punya kerinduan supaya apa? Supaya Tuhan menunjukkan kuasanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan takut, jangan bimbang. Ini peran Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah dunia yang saat seperti ini.
di tengah-tengah ketidakpastian. Petrus, saya sudah ngelihat jalanan sudah mulai ramai. Saya sudah ngelihat mal-mal sudah mulai terisi. Saya mulai lihat orang-orang tidak ada rasanya yang namanya ketakutan atau kegentaran. Tetapi perhatikan baik-baik. Di dalam keadaan kondisi yang oke-oke saja, yang semuanya kelihatan baik-baik saja, ketakutan dan kebimbangan bisa menghampiri siapapun. Orang Kristen, orang tidak Kristen, anak Tuhan, tidak anak Tuhan, juga tetap dihampiri yang namanya ketakutan dan kebimbangan. Tetapi ketahuilah, ada Tuhan yang menolong engkau. Ada Tuhan yang menguatkan engkau. Ada Tuhan yang memberi kepastian bagi hidupmu. Berbahagialah kita yang miliknya Tuhan. Berbahagialah kita yang kepunyaan Tuhan. Karena Tuhan topang kita. Karena Tuhan pimpin kita. Karena Tuhan beri kekuatan bagi kita. Ketidakberdayaan kita, ketidakmampuan kita, itu Tuhan yang handle. Tuhan yang pegang semuanya. Tuhan yang kelola semuanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Apa yang Alkitab katakan? Tuhan tahu kebimbangan kita. Tuhan tahu yang namanya ketakutan kita. Oleh sebab itu Tuhan mau ambil kendali. Ya, inilah saatnya kita selalu senantiasa berjalan di dalam kuasa Roh Kudus. Undang Tuhan selalu hadir. Kalau tadi pagi Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan, Roh Kudus juga mengajar. Roh Kudus juga mengingatkan. Tetapi Roh Kudus juga menguatkan. Firman Tuhan di dalam Yesaya 41 ayat 10 ini dikatakan seperti ini. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Yesaya memang yang mengatakan, tetapi kata aku ditulis dengan huruf besar. Aku menyertai engkau itu Bapak Ibu seperti yang tertulis dalam Matius 28 ayat 20. Aku menyertai engkau senantiasa sampai kesudahan akhir zaman. Hari ini kita berada di yang namanya akhir zaman. Tuhan tetap menyertai kita. Dipimpin oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Bapak Ibu masih hidup sampai dengan sore hari ini, masih diberikan kekuatan, masih diberikan kesehatan, masih di dalam proses di mana saudara punya kesehatan di dalam masa pemulihan, Tuhan tetap menyertai engkau. Tuhan tetap menyertai kita sekalian. Dan saya percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kata aku menyertai engkau, ini juga berkata tentang apa? Di dalam Mazmur 23 ayat 4. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Apa kata firman Tuhan? Daud bilang seperti ini. Aku tidak takut bahaya. Sebab engkau, kata engkaunya huruf besar. Engkaunya itu bukan kepala pasukan Daud. Engkaunya itu bukan gerombolan tentaranya Daud. Bukan orang-orang panglima-panglimanya Daud, tetapi engkaunya ini adalah engkau huruf besar yang menyatakan bahwa Daud mengandalkan Tuhan. Dan Daud kenal siapa yang menopangnya, siapa gembalanya. Daud mengerti dan Daud mengenalnya. Hari ini kita juga mau belajar dan kita mau mengetahui bahwa selain daripada itu Roh Kudus menyertai engkau. Amin. Minta selalu penyertaan daripada Tuhan. Karena apa? Tuhan tahu kita ini di dalam ketakutan, kita ini dalam kebimbangan. Roh Kudus tahu kita ini di dalam kelemahan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya kalau kita kupas firman Tuhan di dalam Yesaya 41 ayat 10 ini kita menemukan hal-hal yang menarik. Ada janji-janji yang luar biasa. Ada sesuatu hal yang membuat kita menjadi bergairah. Kenapa? Karena kita memiliki perlindungan di dalam Tuhan. Karena kita mengalami yang namanya pertolongan daripada Tuhan. Ya, dari mana kita bisa tahu? Baca Alkitab ini. Tuhan yang berjanji, dia tidak akan mengingkari.
Ketika dia berjanji, apapun yang keluar dari firman yang keluar dari mulutnya, pasti dia akan tepati. Sampai saat ini tidak ada satu firman pun yang ditarik, diralat. Maaf, dianulir. Maaf ya, dianulir. Nggak jadi. Nggak, pasti dia genapi. Karena dia Allah. Dia pegang komitmennya. Ketika Tuhan bilang, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan akhir zaman. Selama kita berpaut erat dengan Tuhan, maka itu akan disertai Tuhan. Ada 3 hal yang akan saya kupas pada sore hari ini. Kalau kita disertai oleh Roh Kudus dan kita mau berjalan di dalam kuasanya Roh Kudus. Apa 3 hal itu? Bapak Ibu bisa catat atau nanti kita akan kasih rangkuman khotbahnya. Yang pertama adalah kata firman Tuhan tertulis seperti ini. Sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan. Ya, karena aku ini Allahmu, sebab aku ini Allahmu. Jadi Tuhan menyatakan dirinya bahwa aku adalah Allahmu dan engkau adalah umatku. Ini yang dikatakan Tuhan sama orang-orang Israel pada waktu mereka ada di padang pasir, pada padang gurun menuju perjalanan mereka dari Mesir ke tanah Kanaan. Menyertai engkau. Tuhan menyatakan dirinya bahwa dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan. Dia adalah yang menjaga Israel. 3 poin yang kita dapatkan bahwa aku meneguhkan. Akunya adalah huruf besar. Aku di sini adalah Alkitab yang mengatakan sendiri adalah peran daripada Tuhan. Sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, diteguhkan, poin yang pertama. Diteguhkan apa artinya? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Firman Tuhan bilang diteguhkan. Jadi kita punya iman, kita punya hati, kita punya segala sesuatu, Tuhan meneguhkan. Bapak Ibu, kalau ditopang dengan sesuatu yang kuat, maka akan membuat sesuatu menjadi aman. Andai kata kita sedang berkendaraan. Hari-hari ini saat orang berkendaraan wajib, amat sangat wajib, sekali lagi ya, amat sangat wajib menggunakan sabuk pengaman. Wajib menggunakan sabuk pengaman. Jadi Bapak Ibu, ketika kita menggunakan sabuk pengaman, bukan berarti kita berpikir gini, jika tidak pakai kita akan kena tilang. Tetapi sabuk pengaman akan menyelamatkan kita di saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Semakin lama akan semakin berkembang lagi. Kita tahu ada mobil-mobil tertentu yang sudah namanya dilengkapi dengan namanya airbag. Sabuk pengaman cukup. Ya, cukup. Tetapi ditambah airbag. Airbag itu akan menolong, akan menghindarkan atau mencegah resiko yang lebih parah kepada orang yang ada di dalam mobil jika terjadi satu tindakan. Kecelakaan misalnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Diteguhkan, Tuhan meneguhkan kita. Memberi perlindungan kepada kita. Di saat apa? Kita tidak mampu, kita mengalami sesuatu hal ketidakpastian, Tuhan teguhkan. Ini janjinya. Jangan takut, jangan bimbang. Aku meneguhkan. Kita harus mengaminkan firman Tuhan ini. Tuhan teguhkan kita. Di tengah-tengah gelombang, badai, himpitan, apapun yang terjadi, Tuhan teguhkan kita. Tidak salah, kita seharusnya mengandalkan Tuhan selalu. Kita harus senantiasa mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu, diteguhkan. Artinya kita harus melekat sama Tuhan. Diteguhkan artinya kita harus senantiasa ada di dalam naungan Tuhan. Amin. Yang pertama diteguhkan. Apalagi yang terjadi? Firman Tuhan bilang seperti ini. Bahkan akan menolong engkau. Haleluya. Di masa kesesakan Tuhan menolong. Dan saya percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat.
Tuhan tidak pernah lalai akan janjinya. Tuhan pasti tolong kita. Kalau pada hari-hari ini mungkin kita sedang mengalami yang namanya himpitan. Tapi saya mau sampaikan, Tuhan pasti tolong kita. Pertolongan Tuhan heran sempurna, tepat pada waktunya. Dan saya percaya bahwa setiap kejadian yang di dalam Alkitab, ketika Tuhan tolong, itu menjadi satu kesaksian bagi nama Tuhan. Apa yang kita dapat? Yang pertama, diteguhkan. Yang kedua, ditolong. Ditolong ini sesuatu hal yang luar biasa. Ketika Bapak Ibu membaca Alkitab, coba buka Alkitab kita sama-sama. Di dalam Kejadian, pasal yang keempat, tentang Kain Habel. Firman Tuhan bilang seperti ini. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa dan istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan apa? Pertolongan Tuhan. Dengan pertolongan Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan tahu ketidakmampuan Hawa, Tuhan tahu ketidaksanggupan Adam. Oleh sebab itu Tuhan campur tangan, memberi pertolongan. Dan ayat yang sama kita juga menemukan firman Tuhan bahkan akan menolong engkau. Di saat Hawa tak berdaya, di saat Hawa sedang mengalami yang namanya kesakitan, masa bersalin, mengalami yang namanya sakit yang belum pernah dia rasakan. Itu adalah rasa sakit yang seumur-umur hidupnya baru dia alami. Tuhan tolong. Tuhan tidak meninggalkan ya. Walaupun Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Walaupun Adam dan Hawa harus menyingkir dari Taman Eden. Keluar dari taman itu. Tetapi ketahuilah apa yang tertulis di dalam Alkitab. Tuhan menolong. Haleluya. Tuhan tidak tinggalkan kita. Peran Roh Kudus selama kita berjalan di dalamnya, kita akan tetap diteguhkan dan kita tetap akan ditolong. Dan sampai saat sore hari ini saya mengingatkan dan mengimbau kepada jemaat, firman Tuhan itu hidup. Ayo senantiasa berjalan di dalam kuasanya, senantiasa ada di dalam Dia. Senantiasa mau disertai oleh Tuhan, maka kita mengalami yang namanya pertolongan daripada Tuhan. Yang pertama tadi diteguhkan, yang kedua ditolong. Dan yang ketiga, firman Tuhan bilang seperti ini. Aku, huruf besar, akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dengan kata lain, Tuhan memegang kita. Karena ada tulisannya, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku. Haleluya. Tangan yang luar biasa. Tangan Allah sendiri memegang kita. Seringkali kita berpikir seperti ini. Apa iya tangan Tuhan yang dahsyat? Bukankah Tuhan amat sangat luar biasa, besar, sangat tak terkira besar? Bagaimana cara Tuhan memegang tangan kita yang kecil? Bagaimana caranya Tuhan memegang tangan kita yang kecil? Tuhan punya cara sendiri untuk memegang tangan anak-anaknya. Tuhan punya cara sendiri untuk memegang kita. Tuhan punya cara sendiri untuk memegang tangan kita. Dan inilah firman Tuhan. Jangan pusingkan bagaimana cara Tuhan memegang. Sampai hari ini, sampai dengan detik ini ketika Bapak, Ibu, Saudara, bahkan saya pun masih bisa hidup, bernafas, mengalami kebaikan Tuhan. Itu karena dipegang oleh Tuhan. Aku yang membawa engkau megang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ternyata Bapak Ibu sekalian, bukan hanya sekedar dipegang untuk senang-senang, bukan hanya sekedar dipegang untuk berjalan bersama, tetapi ada kata yaitu untuk yang membawa kemenangan. Berarti apa? Membawa kemenangan berarti ada perjuangan. Berarti namanya ada apa?
Ya, peperangan secara rohani. Ada yang namanya pergumulan. Tuhan akan membawa kita pada kemenangan. Haleluya. Dan saya percaya, selain diteguhkan, ditolong, kita juga dipegang oleh Tuhan. Tangan kanannya memegang kita. Hari ini ulurkan tanganmu. Walau secara fisik engkau berkata, Tuhan ini tanganku, pegang tanganku. Pimpin aku, bawa aku pada kemenangan. Mungkin kita berpikir seperti itu. Tetapi ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan sudah yang mau pegang tangan kita sendiri. Roh Kuduslah yang akan menuntun kita. Maka jangan takut, jangan khawatir. Benar, jangan takut, jangan khawatir. Karena apa? Karena Dia yang teguhkan, karena Dia yang tolong, karena Dia yang pegang. Dia siapa? Dia yang menyertai kita, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dia juga mengutus Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Jika hari ini Bapak Ibu dengar firman Tuhan dan kebenarannya, dan Bapak Ibu di dalam hati mengucap syukur, oh terima kasih Tuhan buat firman Tuhan. Buat firman Tuhan yang menguatkan saya. Terima kasih, saya memang butuh yang namanya diteguhkan. Saya butuh yang namanya ditolong. Saya butuh yang namanya dipegang oleh Tuhan. Buka hatimu lebar-lebar untuk Tuhan. Tapi jangan sampai ketika sampai tinggal 40 menit ini engkau mendengar firman Tuhan, kurang lebih 30-40 menit ini, kita sudah ada beronline bersama-sama. Bahkan saudara nggak tahu apa yang didengarkan dari tadi. Jangan sampai firman Tuhan hilang daripada kita. Sebelum saya tutup firman Tuhan pada sore hari ini dan kita masuk dalam perjamuan kudus. Dipegang Tuhan dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ingatkah proses manusia pertama dijadikan? Manusia pertama dijadikan bukan dengan firman. Manusia pertama dijadikan bukan dengan sabda. Jadilah. Manusia yang pertama Adam. Tuhan membentuk Adam dengan tangannya. Tuhan membentuk Adam, membentuk serupa, segambar dengan tangannya. Saya mau sampaikan ini lebih dalam lagi. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa engkau pada kemenangan, yang membawa pada kemenangan. Saya merenung firman Tuhan dan saya mendapatkan hal ini. Tuhan sedang mengingat proses di mana Tuhan membentuk Adam. Manusia yang pertama itu dengan kasih, membentuk manusia yang pertama itu dengan serupa dengan gambarnya, membentuk manusia yang pertama itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau, Tuhan pegang. Dan hari ini saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan pegang, Tuhan tidak ingin lepas. Itulah Tuhan. Berjalanlah di dalam kuasa Roh Kudus. Hari ini minta terus perbaharui hati kita. Tuhan, saya hamba Tuhan. Saya butuh Roh Kudus. Mungkin kita berpikir, Tuhan, saya hanya jemaat biasa. Ya, jemaat biasa pun membutuhkan kuasa Roh Kudus. Tuhan, saya hanya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga pun perlu kuasa Roh Kudus. Berjalanlah di dalam kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kita berpikir kalau berjalan dengan kuasa Roh Kudus, menjadi sebuah hamba Tuhan yang hebat, luar biasa, seperti orang yang berkhotbah KKR. Ya, bisa Tuhan pakai kita. Siapa tahu Tuhan pakai anak-anak muda dari GBI Mangga Besar menjadi pengkhotbah luar biasa. Masuk desa, keluar desa, masuk kota, keluar kota. Dipakai Tuhan secara luar biasa. Kami aminkan itu. Dan kami sedang mempersiapkan anak-anak sekolah minggu, mempersiapkan anak-anak youth juga. Kalau Tuhan mau pakai, pasti bisa. Tetapi untuk hal-hal yang kecil, kita menerangi sekeliling kita yang gelap. Memberi warna dan memberi mengasini dunia yang tawar ini. Memang tidak dibutuhkan panggung KKR yang besar. Tetapi ketika kita berjalan di dalam kuasa Roh Kudus, kehadiran kita membawa damai sejahtera. Untuk siapa?
Yang suami membawa damai sejahtera untuk istrinya. Yang istri membawa damai sejahtera kepada suaminya. Yang peran sebagai orang tua membawa damai sejahtera kepada anak-anak dan orang rumah tangga mereka. Begitu halnya juga sama dengan anak-anak. Begitu halnya dengan menantu, mertua. Ada damai sejahtera. Begitu halnya dengan orang-orang yang di dalam pekerjaan. Menerangi di dalam pekerjaan kita. Orang bisa melihat ada karya-karya Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi. Dunia di dalam ketakutan, dunia di dalam kebimbangan. Tetapi di dalam Tuhan ada janji. Jangan takut, jangan bimbang. Sebab aku menyertai engkau. Sampai dengan hari ini, firman ini tidak dianulir. Tetapi Tuhan tetap meneguhkan perkataan ini. Sekali lagi ditutup di dalam Matius 28 ayat 20 yang sudah kita baca. Aku menyertai engkau. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan akhir zaman. Haleluya. Sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus, mari kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapak Ibu bisa persiapkan perjamuan kudus, roti dan anggur. Jika ada, Bapak Ibu bisa persiapkan. Ya, kita pernah juga membagikan kepada jemaat. Mungkin perlu saya sampaikan, jika Bapak Ibu belum ada, bisa dipersiapkan karena beberapa waktu ke depan kita akan membagikan kepada jemaat, tentu harus diambil di gereja ya. Kurang lebih seperti itu. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Persiapkan perjamuan kudus kita, siapkan roti, siapkan anggurnya, rotinya diambil. Dan kita mau berdoa buat kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Sudah? Mari kita tundukkan kepala. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran yang pada sore hari ini kami dengar. Kami mengucap syukur buat kebenaran yang pada sampai saat ini kami tahu. Bahwa jangan takut, jangan bimbang sebab aku menyertai engkau. Tuhan mau menopang kami. Terima kasih Tuhan, teguhkan kami. Terima kasih Tuhan, tolong kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memegang kami. Kami berharga di mata Tuhan. Kami mau menjadi anak-Mu, kami mau menjadi milik-Mu. Pada sore hari ini kami juga angkat perjamuan kudus di hadapan Tuhan. Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan. Ini adalah lambang dari tubuh dan darah Yesus. Kami percaya ketika kami mengangkat dan memakannya, tubuh dan darah-Mu bersatu bersama-sama dengan kami. Sehingga kami yang lemah dikuatkan. Kami yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Kami yang tidak memiliki harapan dan tidak memiliki jalan keluar di dalam Engkau. Kami yang bimbang dikuatkan, diteguhkan. Kami yang takut juga ditopang oleh Engkau. Tangan yang kuat. Pada sore hari ini kami angkat perjamuan kudus. Kami angkat roti di tangan kanan kami dan kami dengar kebenaran firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam, waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara yakin dan percaya bahwa ini adalah lambang dari tubuh Yesus Kristus? Amin. Mari kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kalau sudah angkat cawan anggur kita dan berdoa mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Ia lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, yang jadi peringatan akan aku. Apakah saudara yakin dan percaya bahwa ini adalah lambang dari darah Yesus Kristus? Mari kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa.
Terima kasih Tuhan Yesus. Tubuh dan darah-Mu bersatu bersama-sama dengan kami. Tubuh dan darah-Mu ada di dalam tubuh kami. Menjadi satu, menjadi kekuatan. Kami percaya Tuhan, Engkau menopang kami, Engkau menolong kami, dan Engkau memegang kami. Terima kasih buat kebenaran yang kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, pada sore hari ini kami juga berdoa secara khusus bagi Indonesia, di mana kami tahu pekerjaan Tuhan dinyatakan bagi Indonesia. Tuhan mengasihi bangsa kami. Kami berdoa pada sore hari ini terjadi pertobatan, terjadi keselamatan bagi bangsa ini. Tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, buat pemerintahan yang ada, Tuhan memberkati presiden kami. Di dalam takut akan Tuhan, setiap keputusan yang diambilnya boleh berdasarkan hikmat daripada Engkau. Turunkan rahmat Tuhan atas pemerintahan yang ada. Dan kami juga berdoa buat kota Jakarta dan kota-kota lainnya. Kiranya Tuhan menjauhkan daripada segala masalah, permasalahan, musibah dan hal yang lainnya. Kami memasuki masa penghujan Tuhan. Tuhan juga tolong kami, beri hikmat kami. Kami mengelola segala sesuatunya dengan baik. Bencana-bencana dapat teratasi dengan baik. Sakit dapat diatasi dengan baik. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan juga kami berdoa buat gerejamu. Secara khusus kami berdoa buat GBI Mangga Besar. Biar Tuhan lawat, Tuhan jamah gerejamu, milikmu, kepunyaanmu. Dan setiap kami yang hadir pada sore hari ini, baik di dalam siaran live streaming, Tuhan memberkati. Damai sejahtera Tuhan. Kami berdoa Tuhan pada sore hari ini, turunkan keselamatan, kesehatan, dan pemulihan kepada Pak Santo, Pak Acit Tuhan, Pak Rundi. Juga kami berdoa untuk Pak Victor, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Tidak ada yang mustahil. Pak Jong Luk Lim dijamah oleh Tuhan. Pak Acap disembuhkan oleh Tuhan. Pak Idi disembuhkan oleh Tuhan. Kami percaya juga jamahan Tuhan kepada Pak Dedi Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Bukakan hal-hal yang baik untuk Pak Dedi, Ibu Yuli di dalam anugerah Tuhan. Pak Kuntadi, Pak Stefanus kami juga berdoa. Pak Hosea juga kami berdoa buat bersama-sama dengan Engkau Tuhan pada sore hari ini. Buat Cifera, kami berdoa tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa buat Ibu Lianhua. Kami bawa serta ke dalam tangan-Mu Ibu Wenyo Tuhan. Kami bawa Pak Ocang, Ibu Rita Susanti dalam kerinduannya. Ibu Susana Iskandar. Dan juga kesehatan terima kasih sudah diterima oleh Kelvin. Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan. Juga Pak Darmin kami sertakan dalam tangan-Mu. Dan kami percaya tidak ada yang mustahil. Hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan di dalam perlindungan Tuhan. Yang lansia disertai oleh Tuhan. Dianugerahi oleh Tuhan. Para pria, para wanita pun disertai oleh Tuhan. Dan kami memang beraktivitas disertai Tuhan. Dan juga kami berdoa buat kesehatan Bapak Gembala kami. Di dalam naungan Tuhan. Bapak dan Ibu Gembala kami di dalam naungannya. Kami percaya Tuhan menaungi mereka. Dan menguatkan dan meneguhkan mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa buat staf penggembalaan yang ada. Yang melayani Tuhan. Tidak ditinggalkan. Dan kami percaya mereka di dalam naungan Tuhan. Setiap dari kami pada sore hari ini, kami mau mengangkat tangan kami tinggi di hadapan Tuhan. Kami butuh Tuhan. Kami percaya dan yakin Tuhan akan meneguhkan kami. Kami ya percaya dan yakin Tuhan akan menolong kami. Kami ya percaya dan yakin Tuhan akan memegang kami. Terima kasih Tuhan, kami mau angkat tangan kami. Kami mau terima berkat rahmat Tuhan pada sore hari ini. Kami arahkan hati kami dan kami menerimanya dengan percaya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami terima berkat yang penuh yang utuh daripada Allah Bapa. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dari Roh-Nya yang Maha Kudus menyertai kita sekalian. Mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan jemput kita kedua kali di awan yang permai. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan mengasihi kita semua. Sekali lagi saya ucapkan salam bagi Bapak Ibu sekalian. Mungkin tidak bisa saya sebut satu-satu namanya karena memang sudah tertutup chatnya. Maju terus. Tapi saya baca ada Ibu Tan Yeni, Ibu Ritawati, ada Ibu Yuli tadi, Pak Hermanus, terima kasih ya Pak Hermanus masukannya, Pak Rundi juga kasih kita info, Cilili juga salam,
buat Ama. Hai Ama, apa kabar? Selamat sore ya. Ibu Amelia juga Tuhan berkati semua dalam anugerah Tuhan. Pak Hendra juga shalom ya, Pak Hendra ya. Santi juga shalom. Saya ucapkan shalom. Ibu Gyoklan shalom. Tuhan Yesus memberkati. Jordi juga, ada Jordi, ada Stefanus, ada Hendrawan, ada Pak Riyadi, ada Liana Teng, ada Simpiksun, Pak Yosep, Ibu Marcelina Nelly. Semua nama-nama yang ada di sini, Ibu Lina Apit, Tuhan Yesus memberkati ya. Damai sejahtera Tuhan. Ibu Rita, saya lihat ada nama-namanya di sini. Damai sejahtera Tuhan menyertai kita sekalian. Ingat, protokol kesehatan harus tetap protokol kesehatan ya. Salam dari kami dari tempat ini. Tuhan Yesus memberkati buat kita sekalian. Sampai jumpa nanti hari Rabu. Hari Rabu kita ada yang namanya ibadah tengah minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom dari tempat ini. Tuhan memberkati.